Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala jami'in na'ma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladhi hathana ala syukri fi sarra'i was sabri fid dharra wa ala alihi wa sahbihil ajilla amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Kita tabarruk dari kitab Rohatul Adhan fil Balaya wal Masaib wal Mihan karangan Asy-Syamisbah bin Abu Bakar Al-Gharsi'i. Kemarin telah diterangkan Nabi Yusuf yang diuji dengan sesuatu yang enak. Itulah kehidupan dunia. Dunia ini pasti ada enak dan ada tidak enak. Karena dunia ini oleh Allah diciptakan sebagai ujian kepada kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yaqulul Imam Ahmad bin Hanbal wa qad qila lahu mata raha. Imam Ahmad bin Hanbal suatu ketika ditanya oleh orang, mata raha, kapan kita itu akan rileks? Kapan kita itu akan enak terus? Kapan kita itu akan sehat terus? Ya, karena di dunia ini kan kadang-kadang enak, kadang-kadang tidak enak. Kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit. Kadang-kadang berkecukupan, kadang-kadang kekurangan. Ada suka, ada duka. Ada bahagia, ada sedih. Sehingga ada orang tanya ke Imam Ahmad, kapan sih Imam Ahmad kita itu senang terus? Saya itu senang ternyata jatuh sakit. Saya itu senang berkecukupan, kadang-kadang berkekurangan. Kapan yang mau senang terus? Qala, maka Imam Ahmad menjawab, indama tadau awwala qadamin min qadamaika fil jannah. Kita akan bahagia terus yaitu ketika kita meletakkan salah satu kaki kita di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nanti kalau kita sudah masuk surga, sudah meletakkan kaki kita yang kanan dulu, ya, itulah akan bahagia terus. Gak akan ada lagi duka, gak akan ada lagi sedih. Yang ada adalah ketawa, tersenyum, ya. Tangis pun ada, tapi tangis bukan tangis kesedihan, adalah tangis bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Maka kalau sudah masuk surga itu enggak ada lagi nanti sakit, enggak ada, ya. Kekurangan enggak ada. Kalau masih di dunia pasti suka duka silih berganti. Ayyuhal ahbab, fi hadhihi dunya sihamul masaib musyra'ah. Fi hadhihi dunya sihamul masaib musyra'ah. Wahai orang-orang yang aku cintai, ya, katanya Ki Musannif nih, Ki Misbah bin Abu Bakar Al-Gharsi'i. Di dunia ini panah musibah dilepas. Warimahul bala mu'adda mursalah. Dan tombak ujian bala sudah disiapkan.
Fa innana fi dari ibtila'in wa imtihanin wa nakdin wa ahzan. Sungguh ya, sungguh, bukan main-main. Sungguh kita ini sekarang ini berada di tempat penderitaan dan ujian serta ketidaknyamanan dan kesusahan ya. Jadi kalau selama di dunia jangan berharap bahagia terus ya. Nah, maka kalau kita sudah dikasih tahu kita itu sudah siap ya. Umpama orang berjalan tidak tahu kalau di depan itu ada lubang ya, atau kayak ini, di sini tinggi, di sini rendah. Kalau kita berjalan tidak tahu kita akan kaget. Gini Bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama dengan kita, kalau orang tidak tahu kalau di dunia ini oleh Allah diciptakan untuk bahagia juga untuk kesedihan, akan kaget. Ketika menerima ujian itu akan kaget. Tapi kalau sudah tahu, oh ini ada jegelongan, enteng, ya enjoy. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa tabi'atud dunya allati ya'ishu fikal insan taj'aluhu lit-ta'arrud lil alam wal ahdas wal masaib. Maka dunia, tabiatnya dunia ini di mana kita manusia hidup ini menjadikan kita itu memang dihadapkan lil alam, penyakit, wal ahdas dan peristiwa-peristiwa, wal masaib dan musibah ya. Imma li ni'matin zailah, ada kalanya musibah itu, ujian itu adalah nikmat yang hilang ya. Ada orang dulu sehat ya, sekarang ini lututnya sudah cekluk-cekluk, ada apa enggak? Ada dulu penglihatannya yang tajam, sekarang 10 meter saja sudah tidak jelas. Gini apa batan? Auli baliyatin nazila, atau balak yang turun ya. Misalnya kecelakaan, terjatuh, atau ibu-ibu sedang masak ya, lupa nggak pakai ini kain penahan, akhirnya megang wajan yang masih panas. Gini apa batan? Nah, kadang-kadang goreng ikan ya, ikan laut itu kena minyak. Gini apa batan? Auli musibatin qatilah, atau musibah yang mematikan ya. Misalnya ditinggal mati keluarganya ya. Ibu-ibu ditinggal mati suaminya, atau bapak-bapak ditinggal mati istrinya, atau anak ditinggal mati orang tua ditinggal mati anaknya ya. Hadhihi sya'nul hayatid dunya. Inilah kondisi dunia ya. Kondisi dunia seperti itu. Wa qad balagad dhi'fu wal wahnu bi ba'dina ila tajazzu wa tasakhut min aqdarillah. Dan karena lemah ilmu dan karena rapuh mental di antara manusia, sehingga ketika ditimpa ujian at-tajazzu, mengeluh, wa tasakhut dan marah ya. Ketika diuji oleh Allah marah. Katanya orang Madura, renkiren ya. Min aqdarillah, karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa'at hasabirun asyakirun alhamidun humul qillah alqalilah. Maka di zaman sekarang ini orang-orang sabar, orang-orang bersyukur, dan orang-orang yang memuji Allah humul qillatul qalilah, merupakan kelompok yang sangat sedikit. Jadi di akhir zaman ini kan apa? Lemahnya ilmu agama, kemudian lemahnya mental. Orang-orang yang sabar, yang suka bersyukur itu sedikit ya. Kebanyakan orang itu kalau sedang diberi nikmat itu lupa diri ya, lupa bersyukur. Tetapi kalau dikasih ujian mengeluh ya, marah ya. Pama ibu-ibu kena wajan panas, wajannya dimarahi, wajan kaentos ini ya, misalnya ya, seperti itu. Tidak tahu kalau itu sudah memang sunnatullah okay? Allahumma sholli ala Muhammad. Wa sunnatullah fi khalqi thabita lam yataghayyar. Maka sunnah Allah itu sudah tetap, gak bisa dirubah. Wa qada'uhu ala ibadihi sairun lam yatabaddal.
dan ketentuan Allah atas hamba-hambanya itu berjalan, gak akan bisa diganti. Ketika kita kedatangan bahagia itu memang sedang ditulis oleh Allah. Oh, di bulan Oktober ini kebahagiaan datang, nanti di November ujian tiba. Nah, seperti itu, tidak bisa dirubah. Nulahid anna nawazil tanzil wal qawari tatruk. Coba kita lihat, bencana datang, kemudian pukulan ujian itu menimpa. Wa katsirun minan nas yanzaijuna linuzulil bala. Maka sebagian banyak dari manusia jengkel, kesal turunnya ujian. Inzi'ajan yazidu 'alal haddi, dengan jengkel, dengan kesal yang sudah keluar dari batas, ya. Sampai kadang-kadang misu kepada Allah, ya. Gimana sih ya Allah, kok saya saja yang sakit, kok saya saja yang miskin, ya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal di sekitarnya ini masih banyak orang yang lebih sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau ulama itu, para ulama, walaupun tidak ada keluarganya yang di rumah sakit, itu sering ke rumah sakit untuk melihat bagaimana orang lainnya. Kadang-kadang kita ini apa? Mengeluh, ya Sal? Menulis di Facebook, akulah orang paling tidak bahagia di dunia. Gara-gara apa? Minta sepeda baru tidak dibelikan orang tuanya. Padahal dirinya sehat. Coba ke rumah sakit, ada orang yang diinfus, ya, ada orang yang di instalasi darurat, ya, ada yang masuk di ruang ICU tidak bergerak sama sekali. Maka di antara para ulama itu walaupun gak ada keluarga sakit, ke rumah sakit untuk apa? Untuk bersyukur, alhamdulillah saya ini ternyata luar biasa. Kadang-kadang tidak ke rumah sakit, kadang-kadang ke rumah tahanan, ya. Oh, ternyata saya ini nikmat luar biasa, di sini ditahan. Kadang-kadang itu dihukum, ya. Kalau belum bisa, hatinya belum bahagia, datang ke kuburan, ya. Alhamdulillah saya masih hidup. Ternyata banyak orang, ini dulu teman saya ini, teman saya sekolah. Sekarang sudah nggak biasa apa-apa, ada di bawah tanah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, termasuk kita, ya, mendoakan saudara kita di Palestina, ya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kekuatan, kebahagiaan, ketenangan hati, ya, dan diselamatkan dari kejahatan-kejahatan orang-orang Israel, ya. Kita kalau melihat ke sana, kita ini sudah luar biasa di Indonesia ini luar biasa nikmat, ya, nikmat luar biasa. Nah, di antara manusia itu ada yang kesalnya, jengkelnya itu sudah keluar dari batas. Ka'annakum ma'alimu anna dunya 'ala dawudiat. Seakan-akan mereka itu tidak sadar, dunia itu oleh Allah diciptakan memang untuk ini, ya. Ada bahagia, ada sedih, ya. Ada tawa, ada tangis, ya. Sebagaimana ada siang, ada malam. Wa ka'anna dunya ma khuliqat illa lis-safi wan na'im. Mereka itu seakan-akan mempunyai prasangka dunia ini adalah untuk ketenangan dan kenikmatan. Bukan, salah itu. Wa hal yantadiru sahih illa saqam. Coba perhatikan. Yang ditunggu orang sehat itu apa? Ya sakit. Walaupun sehat, dokter atau ahli olahraga, pasti nanti jatuh sakit. Suatu saat akan sakit. Wal kibru illal haram. Dan orang dewasa yang ditunggu apa? Pikun, ya. Walaupun kita sekarang ini muda sehat, ya nanti akhirnya pikun, ya. Kita akan menuju ketuaan karena itu sudah sunnatullah, ya. Dan bukan karena umur, ya. Karena memang Allah dibuat tua, ya. Ashabul Kahfi itu 309 tahun ada di gua, tidak mati. Itu tetap muda. Sampai ketika keluar dari gua, ada salah seorang itu sudah punya keluarga. Jadi Ashabul Kahfi itu ada yang sudah berkeluarga. Itu cucunya sudah lebih tua dari dia. Kaget ketika ketemu. Ternyata cucunya lebih tua daripada salah satu Ashabul Kahfi. Itu yang namanya Maksalmina, ya. Maksalmina itu sudah punya cicit. Cicitnya ini sudah tua, rambutnya sudah putih, ya. Maksalmina keluar dari gua itu masih muda, rambutnya masih hitam, masih kuat.
Kenapa? Yang membuat tua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal maujud siwal adam, ya. Yang ditunggu yang ada itu tidak ada lain kecuali tidak ada. Nah, sekarang yang di musola ini, yang ada ini, nanti pasti tidak ada, ya. Akan kembali kepada Allah. Akan tidak ada. Coba teman kita yang setahun yang lalu yang masih bersama kita maulidan, sudah banyak yang tidak maulidan lagi. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang ditunggu yang ada ini adalah tidak ada. Cuman jadwalnya tidak tahu, apa Pak Abdul Muin dulu ya, atau Jakfar atau Tematari, tidak tahu ya. Mudah-mudahan oleh Allah masih diberikan umur yang panjang, yang barokah, taat kepada Allah. Fayadhabu sururuhum. Maka ketika orang itu selalu mengeluh, selalu jengkel, hilanglah kebahagiaan. Wa tan'adimu li jaz'ihim wa suqtihim ujurahum, dan pahalanya hilang, ya. Pahala, ya. Harusnya dia itu sabar dalam keadaan miskin, dapat pahala, tapi karena jengkel kesal, hilanglah. Sudah miskin tidak dapat pahala. Karena sakitnya dia mengeluh jengkel sehingga pahalanya hilang. Sudah sakit pahalanya hilang. Ditinggalkan mati oleh kekasih atau keluarga atau orang-orang dekat, seharusnya dia itu dapat pahala besar, tetapi sudah kena musibah, pahalanya hilang. Kata orang sekarang apa? Sudah jatuh ketiban tangga, ya. Sudah jatuh masih kejatuhan tangga. Apesnya dua kali. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Kita bisa jadi orang yang bersyukur ketika dapat nikmat dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نأمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم